Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goliva Kadila. Saya akan membuat video tentang tugas akhir saya, tugas akhir saya. Saya akan menjelaskan tentang komponennya. Alat tugas akhir saya berjudul rancang bangun alat pembersih udara kotor yang akan diimplementasikan di workshop teknik sipil Poltekba. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan komponen, yaitu adalah exhaust fan atau sebagai penyedot debunya yang nanti akan membantu menghisap debu yang tersebar di udara pada satu ruangan. Lalu setelah debu itu masuk akan dialirkan menuju pipa yang di dalam sini akan dilakukan sistem electrical discharge. Nah, di dalam sini ada kabel yang saya tempatkan, yaitu kabel positif dan kabel negatif. Setelah itu ada kabel positif dan kabel terbalik, kabel positif yang berwarna merah dan kabel negatif yang berwarna hitam. Nanti di dalam pipa tersebut akan dilaksanakan electrical discharge yang dilakukan oleh kabel yang telah disebutkan. Lalu debu akan menempel di kabel positif, karena kabel positif nanti akan menarik debu yang telah terisi oleh ion-ion yang telah dialiri listrik, ion-ion negatif. Setelah itu di dalam pipa jadi setelah itu di dalam hubungan antara exhaust fan dan pipa, di dalam ada penahan plastik yang ketika exhaust fan menyala, maka penahan tersebut akan terbuka dan mengalir ke udara keluar. Lalu debunya akan tertahan dan menempel di kabel positif. Ketika exhaust fan mati dan udara telah bersih, alat telah selesai melakukan sistem electrical discharge atau pembersihan udara, maka plastik akan kembali menutup dan menahan debu untuk kembali masuk ke alat. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit komponen apa saja yang saya gunakan untuk alat ini. Yang pertama, sebagai controller, saya letakkan di bawah. Ini adalah Node MCU sebagai controller untuk mengirimkan data dan menghubungkan antara aplikasi yang saya buat dan alat ini. Setelah itu saya menggunakan beberapa kabel probe dan jumper, lalu kabel USB sebagai kabel power untuk controller, kabel USB, lalu kabel biasa dengan penahan tekanan 220 volt untuk mengalirkan listrik menuju trafo. Nah, di sini fungsi trafo adalah sebagai pengalir listrik 220 volt menuju kabel electrical discharge dan menuju ke exhaust fan. Setelah Node MCU menerima data pembacaan dari sensor GP2Y, ini sensor GP2Y adalah sensor yang membaca partikel-partikel kecil yang ada di udara, dan partikel ini sistem kerjanya yaitu optikal, yaitu bergantung pada cahaya dan benda fisik yang melalui lubang sensor. Lalu setelah pembacaan sensor menuju controller, maka controller akan mengirim sinyal. Apabila terbaca ada partikel yang cukup banyak atau cukup mengotori udara, maka akan memberi sinyal menuju ke relay untuk mengaktifkan exhaust fan dan electrical discharge. Itu untuk fungsi otomatis. Jika untuk fungsi manual, maka saya akan menggunakan aplikasi. Di aplikasi disediakan data pembacaan dan tombol on serta off untuk aplikasi. Untuk aplikasi sendiri saya buat menggunakan Meet App Inventor 2, sehingga lebih mudah karena tinggal menggunakan kode blok untuk pembuatannya.
Sekian untuk penjelasan alat. Penjelasan komponen, maka berikutnya akan pengujian pengoperasian alat. Pertama kita hubungkan kabel controller dan kabel menuju ke trafo untuk mengalirkan tegangan listriknya. Jadi untuk pertama mungkin saya akan menggunakan remote sebagai kontrol, yaitu tombol on dan off. Data belum ada membaca apapun, lalu saya akan memencet tombol on. Apakah alat akan berfungsi atau menyala? Untuk alat sendiri, untuk aplikasi sendiri, saya menggunakan delay sekitar 5 detik karena penyesuaian dengan jaringan dan kerja. Jadi di sini setelah saya menekan tombol on, maka blower akan langsung nyala dengan data pembacaan yang masih 0,08 atau udara kotor masih dengan ukuran rendah. Jadi di alat ini saya tetapkan 0,25 kg per meter kubik sebagai tetapan atau trigger sebagai pemicu untuk alat menyala, karena dari pengujian saya di workshop sipil 0,25 adalah nilai terendah ketika mahasiswa melakukan praktek yang menghasilkan kotoran. Lalu setelah itu saya akan menekan tombol off untuk mematikan alat. Jadi untuk remote berfungsi dengan baik. Setelah itu saya akan menggunakan pembacaan sensor atau fungsi otomatisnya. Yang pertama mungkin saya akan menggunakan asap karena ada terkendala beberapa kondisi, yaitu saya tidak bisa mengaplikasikan atau mendokumentasikan langsung dari kampus. Jadi saya hanya bisa melakukan dari rumah. Tapi saya sudah menyediakan beberapa bahan yang sekiranya terdapat di workshop sipil apabila digunakan mahasiswa untuk melakukan praktek, yaitu asap. Di sini saya menggunakan rokok. Saya menggunakan rokok untuk menghasilkan asap. Lalu saya menggunakan semen dan pupur sebagai pengganti pembacaan dari melakukan pengayakan tanah, semenisasi dan pemotongan kayu. Yang pertama akan diuji yaitu menggunakan asap. Untuk sensor sendiri, saya memberi delay sekitar 10 detik untuk membaca dari alat mengirimkan ke database yang saya gunakan, yaitu database ThinkSpeak. Jadi kecepatan atau ketepatan dia membaca bergantung pada jaringan yang digunakan. Nah, jadi untuk asap dia pembacaan masih sangat sedikit. Setelah sensor membaca banyak asap atau banyak kotoran di udara, yaitu partikel asap, maka sensor dan microcontroller akan memberikan pembacaan data menuju ke database ThinkSpeak dan mengirimkannya ke aplikasi. Nah, untuk sekarang data yang terbaca atau partikel yang terbaca adalah sekitar 0,75 kg per meter kubik. Maka alat akan menyala. Setelah itu maka pembacaan yang terbaca adalah itu 0,75, lalu blower akan menyala dan menghirup asap menuju alat dan melakukan sistem electrical discharge. Sini bisa dilihat ada notifikasi yang masuk dari pembacaan alat. Apabila aplikasi dikeluarkan, maka pembacaan akan terus berlanjut. Itu ini tetap ada notifikasi. Ketika saya buka, maka akan langsung menuju ke tampilan ini. Itu. Dan blower akan terus menyala sampai udara dirasa cukup bersih atau udara telah turun. Lalu selanjutnya setelah pengujian asap, kita akan melakukan dengan pengujian pupur sebagai pengganti
debu pengayakan tanah dan kayu. Setelah itu kita akan menggunakan pupur sebagai pengganti kotoran atau debu pengayakan tanah dan pemotongan kayu. Lalu akan langsung saya semprot, langsung saya ciprat. Untuk pembacaan pupur sebagai pengganti debu kayu dan pengayakan tanah, ya sesuai yang saya uji sebenarnya. Untuk pengayakan tanah dan ini pemotongan kayu tidak menghasilkan terlalu banyak debu, hingga debu itu lebih cepat untuk dibersihkan. Tadi untuk pembacaan ada nilai 0,75 dari sensor. Lalu saya akan kembali menguji apakah debu kembali terbaca. Ya, jadi ini nilainya. Lalu untuk waktunya sendiri yang diperlukan untuk membersihkan kira-kira sama atau kurang, jadi sampai 1-2 menit. Jadi sekitar waktu itu untuk pembersihannya.